still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Quartararo menilai peluangnya melawan Marc Marquez dengan motor setara. Selama musim debutnya di tahun 2019 bersama Petronas SRT Yamaha, Fabio Quartararo bertarung ketat dengan Marc Marquez di beberapa balapan, dengan keduanya terlibat duel di lap terakhir di Misano dan Buriram tahun itu. Ini diharapkan menjadi awal perebutan gelar juara antara keduanya di tahun-tahun berikutnya, sebelum Marquez mengalami cedera parah pada lengan kanannya di Grand Prix Spanyol 2020. Meraih gelar juara dunia pada tahun 2021, Quartararo tetap menjadi salah satu pembalap dengan reputasi tertinggi di grid meskipun performa Yamaha sedang menurun, dengan pembalap Prancis itu meraih 4 pole position dan 2 podium pada tahun 2025. Dalam wawancara dengan media Spanyol AS, Quartararo menilai peluangnya untuk melawan Marquez sama-sama tinggi. Dalam kondisi yang jarang terjadi, dia hampir tak terkalahkan, tetapi di kondisi kering kami bisa memberinya beberapa masalah, katanya kepada AS. Dengan kecepatan murni, saya berpotensi menjadi sangat cepat. Berbicara lebih lanjut tentang Marquez, Quartararo mengibaratkan performa juara dunia 8 kali itu saat ini dengan seorang pemain di game video FIFA dengan tingkat kemampuan maksimal. Ketika saya berbicara tentang dia, saya tidak melakukannya untuk terlihat bagus atau terlihat buruk, tambahnya. Saya pikir tidak ada seorang pun yang selevel Marquez saat ini. Dan saya tidak hanya merujuk sekarang tetapi dalam 10 tahun terakhir. Itu terjadi dalam segala hal, di kondisi basah, kering, dengan satu lengan cedera parah, dengan yang lain, dia melaju cepat dalam segala situasi dan menjadi contoh, karena ada hal-hal yang sulit bagi saya, seperti ketika ada bagian-bagian yang basah. Saya tidak senyaman dia dan dia akan melakukan segalanya. Ini seperti FIFA, Anda bisa memiliki semua pemain dengan kemampuan, 99. Dalam wawancara yang sama, Quartararo menyoroti Pecco Bagnaia dan Alex Marquez, rival terdekat Marc Marquez, sebagai dua pebalap lain yang paling ia perhatikan pada tahun 2025. Setelah 12 ronde, Marc Marquez memimpin kejuaraan atas Alex Marquez dengan 120 poin setelah 8 kemenangan Grand Prix dan 11 kemenangan sprint race. Bezzecchi akui absennya Martin membuatnya hancur secara mental dan fisik. Absennya Jorge Martin di pramusim MotoGP Aprilia membuat Marco Bezzecchi sedikit hancur. Marco Bezzecchi mengatakan bahwa absennya Jorge Martin di garasi Aprilia pada pramusim MotoGP membuatnya sedikit hancur. Bezzecchi ditemani Lorenzo Savadori di garasi Aprilia Racing hampir sepanjang paruh pertama musim karena cedera Jorge Martin memaksa pembalap Spanyol itu baru menyelesaikan balapan MotoGP pertamanya untuk tim Noale di Ceko, putaran terakhir sebelum jeda musim panas. Hal ini berarti Bezzecchi, yang bergabung dengan Aprilia dari tim VR46 Racing Ducati selama musim dingin, menjadi pebalap pengembangan utama untuk tim tersebut selama uji coba musim dingin. Itu paruh pertama musim, yang bagus, ujar Marco Bezzecchi kepada acara AfterTheFlagMotoGP.com di Brno. Yang pasti, beberapa balapan pertama terasa sulit karena saya datang dari tes pramusim yang berbeda dan sulit, sendirian mengembangkan motor. Tentu saja, saya mendapat bantuan dari Safat Lorenzo Savadori, dari tim Trackhouse, tetapi bagian utama dari pengembangan ada pada saya dan itu sulit. Saya benar-benar hancur secara mental dan fisik, terutama secara mental. Jadi, balapan pertama, ketika hasilnya tidak benar-benar datang, saya juga agak sedih karena saya mengharapkan sedikit lebih baik, melihat semua pekerjaan yang telah kami lakukan. Tetapi setelah itu, kami tetap tenang, dan semuanya mulai terasa sedikit lebih baik, dan kami terus bekerja untuk membuat beberapa langkah, dan semuanya berjalan sedikit lebih baik sehingga kami mulai meraih beberapa hasil yang baik. Ini fantastis. Bezzecchi mengatakan bahwa kembalinya Martin untuk sisa musim ini merupakan hal positif bagi perkembangan Aprilia. Tentu saja, sekarang semuanya tentang detail, ujarnya dalam konferensi pers pasca balapan di Brno. Ducati punya banyak pembalap, banyak data, dan juga banyak pembalap tangguh. Sekarang setelah Jorge Martin kembali, kami bisa mengumpulkan lebih banyak data bersama kru Trackhouse, jadi kami harus menyesuaikan semuanya sebaik mungkin. Ducati bikin MotoGP 2025 jadi tidak lazim. Direktur Trackhouse Racing MotoGP Team, Davide Brivio, menilai Ducati Corse bikin MotoGP 2025 jadi tidak lazim.
Tim-tim lain jadi tidak punya kesempatan untuk menang. Brivio menyampaikan seperti itu bukan tanpa sebab. Faktanya Ducati hampir selalu mendominasi balapan sejauh ini. Tim pabrikan asal Italia itu acap kali mendominasi posisi 5 teratas. Dari 12 seri yang sudah berlangsung, sebanyak 10 diantaranya dimenangi oleh penunggang motor Ducati. Situasi saat ini di MotoGP memang agak tidak lazim, karena Ducati sangat dominan, sehingga posisi 4, 5, dan 6 hampir selalu dikunci, kata Brivio, dilansir dari Motosan, Minggu, tanggal 3 Agustus tahun 2025. Namun, pada seri terakhir, MotoGP Republik Ceko 2025, Ducati tidak dominan. Marc Marquez memang jadi pemenang tapi posisi 2-3 dihuni pabrikan lain. Bahkan, Trackhouse mampu finish kelima berkat Raul Fernandez. Brivio menilai dominasi Ducati bisa saja runtuh jika terjadi kendala cuaca atau kejutan dari tim lain. Hal itu sudah terlihat dari MotoGP Prancis 2025 yang dimenangi Johan Zarco dalam kondisi hujan. Lalu, Aprilia Racing jadi pemenang lewat Marco Bezzecchi di MotoGP Inggris 2025. Kecuali jika terjadi sesuatu, seperti hujan di Le Mans atau kejutan seperti yang ditunjukkan Bezzecchi yang tampil sangat cepat di Ascent GP Belanda, terang Brivio. Hanya ada sedikit tempat yang tersedia dan kami harus mencoba masuk ke celah-celah itu, tandas pria asal Italia itu. Sekadar diketahui, saat ini MotoGP 2025 sedang memasuki masa jeda. Para rider kelas utama akan kembali ke lintasan pada seri MotoGP Austria 2025 yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, pada 15-17 Agustus. Jorge Martin banjir pujian sukses unjuk kualitas usai pulih dari cedera di MotoGP 2025. Jorge Martin banjir pujian usai sukses ukir comeback manis. Pembalap Aprilia Racing itu dinilai sukses unjuk kualitas setelah pulih dari cedera di MotoGP 2025. Salah satu pujian dilontarkan pengamat MotoGP, Ricat Joff. Dia menilai kembalinya Jorge Martin akan membuat persaingan dalam MotoGP 2025 kian sengit. Jorge Martin diketahui baru sembuh dari cedera panjang yang dideritanya sejak awal musim. Dia sudah kembali balapan di MotoGP Republik Ceko 2025 beberapa pekan lalu. Dalam balapan itu, Jorge Martin finish di posisi ke-7. Ricat Joff takjub Jorge Martin mampu kembali unjuk kualitas meskipun baru pulih dari cedera. Joff menilai performa Martin memberikan warna dalam MotoGP 2025. Dia pun menilai sosok Jorge Martin tak boleh dipandang sepele oleh para rivalnya. Saya pikir yang menyelamatkan segalanya adalah ketika seorang pembalap berbicara, dan berbicara dengan baik, di trek. Pada akhirnya, dia menyelamatkan segalanya, kata Ricat Joff dilansir dari Motosan, Minggu, tanggal 3 Agustus tahun 2025. Joff mengatakan Jorge Martin telah melakukan hal fantastis sehingga sosoknya pantas mendapat pujian. Menurutnya, performa juara MotoGP 2024 itu akan terus meningkat dalam seri-seri selanjutnya di MotoGP 2025. Kami tidak lupa sudah berapa lama sejak dia mengendarai motor ini. Itu perjalanan yang telah ditempuh untuk kembali ke sini dan untuk sampai di sana, ucap Joff. Dia juga untuk mendapatkan poin dalam latihan, dan untuk menyelesaikan balapan di posisi ke-7, tepat 15 detik di belakang pemenang. Ya, itu sangat bagus, sambungnya.